betul, Oke, betul. Mas Firman, kita langsung bahas yuk untuk beasiswa Ya. New Zealand. Ini slide-nya sudah disampaikan Mas Firman. Hmm. Oke, kira-kira nih motivasi awal kenapa milihnya New Zealand, atau emang ini tawaran yang pertama kali muncul setelah beberapa kali nyoba, atau ada pertimbangan lain, Mas Firman? Eh, pada saat itu, pada saat yang bersamaan, saya sedang menyiapkan 3 aplikasi, New Zealand, Oke. Korea, dan Jerman. Cuma ketika itu saya hampir mensubmit yang Korea. Nah, kemudian saya dapat informasi dan saya langsung cek kan, New Zealand sedang buka. Nah, New Zealand ini kan negara yang saya senangnya waktu itu, dia negara yang nggak ada konflik. Nah, yang saya tahu itu ada 2 negara yang nggak pernah konflik. Maksudnya nggak pernah konflik itu nggak pernah kelihatan terdengar di berita itu. Iya. Dia konflik. Pertama Kanada, kedua New Zealand. Oke. Nah, jadi andaikan 2 negara ini ada informasi, pasti saya selalu ke sana. Jadi yang Jerman, yang Korea nggak jadi saya siapkan. Saya submit yang New Zealand gitu. Tuh luar biasa tuh teman-teman, determinasi tinggi loh. Jadi sampai nyiapin 3 plan. Korea, New Zealand, sama apa lagi tadi apa, Mas? Jerman. Ya, deh ya. Oke, lanjut nih, Mas. Nah, boleh tahu nih highlight sedikit, Mas, terkait dengan New Zealand Scholarship at a glance. Monggo, silakan, Mas Firman. Ya, jadi memang New Zealand ini kan salah satu negara maju ya, negara maju, dan tipikal negara maju itu dia sangat royal untuk memberikan bantuan, terutama untuk negara tetangga. Oke. Tujuannya apa sih sebenarnya mereka royal ke negara tetangga? Sebenarnya itu akan balik ke mereka sendiri, yaitu supaya negaranya ini aman, tentram, potensi konfliknya itu bisa diminimalisir gitu. Dan makanya kalau New Zealand Scholarship ini kebanyakan diberikan pada negara-negara Pasifik, negara-negara sekitarnya, termasuk Timor Leste, ASEAN, negara ASEAN, kemudian ada Papua Nugini, Tonga, Solomon Island, pokoknya negara-negara Pasifik yang ada di sekitar itu. Yang intinya kemudian nanti kalau negara tetangganya ini maju, otomatis kan nanti akan balik ke negara mereka sendiri kan, gitu. Oke, bener juga ya strateginya New Zealand untuk bikin geopolitiknya tuh damai dulu lah ya. Jadi nggak mengganggu kondisi stabilitas keamanan nasional dan lain-lain. Jadi nanti selain itu juga nanti mereka yang negara-negara Pasifik tadi kan seperti ada hutang budi ya. Seperti itu, hutang budi. Otomatis kalau hutang budi kan mereka akan sangat menaruh trust sekali pada New Zealand. Bener banget. Oke, teman-teman Inspiratalk tuh. Jadi kesempatannya tinggi nih karena Indonesia masuk Oceania bukan ya, Mas ya? Kan Asia Pasifik ya. Tapi jadi prioritas nggak sih buat New Zealand? Masuk ya. Oke, jadi masuk teman-temanku tuh ada yang dari Filipina, ada yang dari Laos, Myanmar. Gitu. Oke, so jangan khawatir ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini fokusnya ke Australia, ini ada pilihan keren nih. Negaranya juga kayaknya sih kelihatannya enak banget ya, naturnya itu keren. Dan nanti juga kita akan bahas benefitnya. Nah lagi nih Mas, tadi selain negara bebas konflik, persyaratan mudah, kualitas pendidikan emang ngerasain nggak Mas? Udah berapa semester di sana itu? Oh ternyata lumayan juga ya perbedaannya dengan Indonesia, atau ngerasain nggak sih benefit dari kualitas pendidikan di sana? Ya, jadi memang beda jauh ya, apalagi kan kalau saya background-nya itu bukan pendidikan sebenarnya. Oke. Jadi saya kan lebih ke praktisi ya. Sekolah dulu tamatan STAN, Bea Cukai, kemudian lanjutnya ke IT lagi. Oke. Ke teknik banget gitu. Saya nggak pernah kurang ahli dalam menulis esai gitu. Kemudian sekolah di New Zealand itu kan otomatis diminta critical thinking yang tinggi ya. Critical thinking gitu. Dan ini saya terus terang struggling banget di sini. Jadi dan banyak belajar gitu. Jadi kalau sebelumnya saya nggak pernah menulis, bacaannya sedikit, dan di sini jadi terpacu untuk banyak membaca gitu. Berarti ini assignment-nya banyak banget ya, atau ada exam juga Mas? Nah, ini kalau saya ya, ini salah satu pertimbangan saya mencari beasiswa juga. Iya. Saya sangat menghindari exam.
Oh gitu, Nah, siap siap siap. karena saya nggak suka merasa terintimidasi dalam sebuah ruangan dalam jam 1 jam 2 jam itu harus selesai nggak suka itu. Emang udah Jadi gak emang udah gak zaman sih Mas metode betul, kayak gitu. iya. Alasan aja kita ya. Betul betul. Jadi waktu itu saya menghindari untuk makanya saya alhamdulillah course-nya pun nggak yang exam gitu. Jadi saya mencari course yang semuanya itu essay gitu. Jadi dalam jangka waktu misalkan seminggu atau 2 minggu itu harus berapa ribu kata diselesaikan gitu. Wah menarik nih ya. Ini masih kenapa milih untuk beasiswa scholarship di New Zealand. Nah ini to be honest aja nih Mas Firman, kan benefitnya lumayan oke nih ya dari mulai yang ada di sini. Boleh jelasin dong Mas kira-kira apa aja sih yang didapatkan oleh awardee dari New Zealand scholarship? Ya. Nah, pertama tuition fee-nya ya. Jadi otomatis kan kita kuliahnya gratis di sini kan. Ya. Gratis, kemudian juga tiap bulanan kita dapat allowance. Dan di New Zealand-nya setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu ya. Ya. Okay. Jadi sekitar 800 berapa tuh? 980-an ya. 980-an something gitu. Kemudian waktu awal-awal kemarin datang kita dapat uang settling fee. Waduh, sekitar $3.000. kaya raya nih Mas Firman. Dengan kurs mungkin sekitar 9.000-an lah ya. 9.000-an. 9.000-an. Jadi dengan settling fee itu ya kita bisa beli peralatan rumah kita, misalkan seperti kasur, seperti jaket, seperti peralatan yang lain gitu. Beli laptop juga boleh. Gitu. Oke. Tuh teman-teman tuh enak tuh. Jadi mereka awardee itu dapat setiap bulan hampir 20 jutaan lah ya Mas ya, atau 19 jutaan lah ya. Ya setiap betul. bulannya dikasih setiap 2 minggu, dan pas awal tiba di New Zealand dapat settlement fee sekitar 27 juta, lumayan. Ya sekitar itu. Tapi by the way Mas, ini kalau berbicara masalah money allowance itu cukup nggak sih buat seorang awardee yang single atau berkeluarga, itu gimana ya Masnya? Apakah harus kerja juga atau udah cukup lah dengan allowance segini? Kalau single sih cukup ya, cukup bisa hidup nyaman lah, bisa entertainment, bisa jalan kemana bisa cukup. Tapi kalau untuk keluarga, karena New Zealand Scholarship ini cuma menanggung sendiri, oh gitu, dia nggak menanggung keluarga. Siap. Otomatis biasanya teman-teman sini yang membawa keluarga bekerja dari part time. Berarti carinya juga mudah juga sih part time. Oh gampang ya di situ ya. Gampang. Siap. Asal jadi mau memang aja. Asal bisa bagi waktu lah ya antara Betul. assignment kuliah dengan kerja part time, bisa malam atau pagi sekali misalkan. Oke, betul, jadi menarik Mas. Tapi kalau misalkan ada temen yang mau bawa keluarga boleh lah ya. Tapi boleh, dia cover biaya sendiri. Oke. Betul. Jadi dia New Zealand Scholarship cuma mengcover satu orang. Tiket pesawatnya, visanya, tuition fee-nya, semuanya cuma satu orang gitu. Oke, sebelum kita berangkat ke slide berikutnya, Mas Firman boleh jelasin nggak sih kalau untuk living cost atau kebutuhan pokok kalau untuk single nih, itu habisnya dari mulai akomodasi, terus makan lah average berapa, transportnya, pulsa atau wifi itu kira-kira habis berapa ya, biar kita bisa pertimbangkan, oh bisa kok saving 2 juta atau 1 juta atau 3 juta lah buat single misalkan. Ya. Ya paling buat sebagian barang living cost karena saya tinggalnya di Wellington dan Auckland itu termasuk kota yang mahal. Dua itu ya mahal ya? Dua, betul. Kayak Sydney, Melbourne lah ya. Betul. Wellington dan Auckland termasuk yang mahal. Ya. Kalau untuk flat, untuk cost seperti itu mungkin average itu sekitar 300 lah. 300-an. $300. Kemudian untuk makan. Itu per bulan ya hitungannya ya semuanya ya? Itu per week. Oh sorry. Per minggu. Per week. Jadi per week, jadi 2 minggu kita dapat 980. Yes. Oke, anggaplah ini jujur-jujuran nih, buka-bukaan. Belak-belakan nih. Jadi anggaplah setiap minggu berarti berapa tuh? 470 ya? Berapa tuh? Kalau per minggunya. Ya itu dibagi 2 aja 470. 470 ya. Sekitar itu. Bener gak Pak? Kok jadi blank gini? Tadi kan per 2 minggu 980 dibagi 2 490 Mas, 490 ya. 490. Ini bener ngetes aja ini oleh. 490 ya. 490 oke. Jadi buat rumah itu buat flat sekitar 300. Udah habis buat flat ya? Jadi lebih dari separuh itu buat flat, betul.
Makan ya, makan kalau karena saya masak sendiri mungkin per minggu itu sekitar 50 itu udah 50-an ya. enak banget gitu, udah daging, udah ayam, udah komplit lah, udah susu, udah keju semua 50. Jadi kira-kira per minggu itu 350. Berarti sisa berapa tuh? Ya berapa tuh Ini ngetes lagi. Mas Firman? Udah di lewat 180, ya. 100-an lah ya, Ya cukup lah ya 100-an betul. per Ya, minggu. sekitar. Oke. Nah, 100 itu ya bisa buat nabung, bisa buat jajan, bisa buat apa. Memang mahal sih kalau di sini. Tapi udah boleh kerja part time kan Mas di sana kan? Boleh kan? Boleh kerja part time kok. Boleh, teman-teman sini banyak juga yang kerja part time. Siap, menarik nih. Jadi memang kalau di Australia juga sama Mas. Saya pun juga udah boleh part time nih. Buat biaya rumah soalnya. Oke. Nah, kita akan menuju seleksi untuk New Zealand Scholarship nih Mas Firman. Monggo, silakan disampaikan untuk tahapan-tahapan pada saat proses seleksi kemarin di New Zealand. Monggo. Jadi ketika ketika waktu itu saya submit kurang sekitar bulan Februari Maret 2018. Betul. 2018. Kemudian submit dokumen, mereka kalau nggak salah email pengumumannya itu sebulan. Oke, cepat juga ya. Kemudian saya diminta untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu online psikometrik. Oke. Kemudian kurang lebih sebulan juga saya diminta untuk interview. Oke. Ya, dan rata-rata itu pengumumannya 3 minggu sampai sebulan lah. Oh cepat ya, alhamdulillah ya. Oke. Jadi setiap tahapan itu sangat timelinenya jelas, mereka kasih. Nah, interview setelah lolos, kemudian saya disuruh IELTS test. Nah, ini teman-teman, New Zealand ini dia nggak membutuhkan persyaratan IELTS score di awal. Betul. Oh gitu, jadi, menarik nih. Jadi beda dengan LPDP atau Chevening atau Fulbright atau yang lain gitu ya. Biasanya kan beasiswa itu banyak yang mempersyaratkan TOEFL sekian minimal atau IELTS sekian. Iya, benar. Nah, mungkin AAS gitu juga ya? Iya harus Mas, ada. Harus ya. Nah, kalau New Zealand ini enggak. Nah, kalau menurut saya di antara semua beasiswa yang pernah saya coba itu, beasiswa New Zealand ini yang paling tanda kutip ya. Friendly lah ya. Betul. Karena kita nggak perlu keluar modal. Iya benar. Wah iya nih baru tahu nih. Terus. Jadi orang yang nggak merasa pede dengan IELTS atau bahasa Inggrisnya ya coba aja dulu submit dokumen, kemudian psikometrik, kemudian interview. IELTS, nah itu IELTS belakangan. Gitu. Jadi kemudian setelah IELTS selesai, waktu itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu ada pengumuman. Nah, untuk yang PhD ini harus memenuhi persyaratan. Apa tuh maksudnya? 6,5 ya kalau salah. 6,5 dan tidak ada yang 6. Batch-nya itu. Batch-nya. Tapi kalau untuk yang master, untuk S2, itu boleh dia di bawah. Nanti kalau misalkan mereka akan kasih nilai apakah kita nanti akan masuk kursus 3 bulan ataukah 6 bulan gitu. Jadi setelah IELTS test nilai kita kurang dinilai nggak nyampe gitu ya. Nah kita akan dikursusin gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Sama seperti AS kan ya? Ya, sama, mirip. Betul. Oke, Mas, apalagi setelah persiapan keberangkatan and then? Setelah kemudian ya keberangkatan ya udah menyiapkan paspor, kita apply ke universitasnya, terima LOA, urus visa gitu seperti biasa. Oke Mas, sebelum kita lanjut, kita penasaran nih kalau untuk submit dokumen yang paling membedakan dengan beasiswa lain itu apa ya? Dokumen apa sih yang unik dari New Zealand diminta gitu? Apakah sama aja dengan beasiswa lain atau memang ada emphasize atau penekanan buat dokumen? Jadi kalau untuk New Zealand kita semuanya submit dokumen itu via online. Jadi kita nggak meng-email nggak meng-upload gitu ya. Jadi kita mengisi semua essay kita itu dalam sebuah aplikasi online itu. Nah,
mungkin nanti karena saya waktu itu sudah spesifik ke New Zealand, Oke. saya langsung fokus apa program prioritas mereka. Jadi Hmm. strateginya adalah kita meng-apply apa yang mereka prioritaskan dan itu kita apply di situ. Jangan misalkan ada sebagai contoh teman saya itu, kalau menurut saya ya, dia teman saya itu meng-apply tentang sumber daya manusia. Mm-mm. Nah, dan dia nggak lulus. Kalau menurut saya itu nggak lolos karena salah jurusan. Karena jurusan itu bukan Oke. prioritas bagi New Zealand gitu. Jadi fokusnya langsung ke prioritas mereka. Mm-mm. Dan itu nanti mengisinya via online semua. Oke, jadi memang ada bidang-bidangnya ya yang menjadi priority field-nya New Zealand ya Mas ya. Itu ada di Betul. website-nya mereka kah? Biar kita bisa tahu. Ada. Ada, betul, ada. Jadi nanti di searching aja New Zealand Scholarship gitu. Jadi nanti ada program prioritas mereka. New Zealand ini kan unggul dalam hal agriculture, peternakan, kemudian ada energi, renewable energy gitu. Oke, nah menarik infonya. Mas Firman, tadi ada psychological metric. Itu maksudnya apa tuh? Tes psikologi kah? Online kah? Atau datang langsung? Atau interview? Atau gimana ya? Karena di AS tuh nggak ada yang tes psikologi ini. Iya, psikometrik. Psikometrik. Metrik. Jadi kalau teman-teman pernah coba TPA ya, tes potensi akademik gitu. Iya. Yang ada yang seperti logika, misalkan kita mencocokkan gambar gitu. Gambar A, B, C, D-nya apa kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan matematika atau bukan apa bahasa enggak, tapi lebih ke entah ya seperti TPA lah. TPA. Ini antara susah dan gampang, antara yaitu kita harus yakin kalau ini jawabannya. Jadi nggak bisa asal sih bisa, dan kita merasa cocok-cocok aja gitu kan milih jawaban yang lain gitu. Oke, agak menarik. Nah, satu lagi nih Mas, tadi kan ada interview. Kalau boleh tahu nih, interviewnya itu apakah dua-duanya dari New Zealand atau ada dari Indonesianya waktu Mas Firman kemarin? Iya, jadi waktu saya interview itu ada 2 orang. Pertama dari IO-nya itu maksudnya lembaga yang mengadakan seleksi itu. Kemudian kedua dari kedutaan New Zealand. Kebetulan itu dua-duanya dari Indonesia. Nah, itu. Oke, dua-dua dari Indonesia. Next kita lanjut ke slide-nya Mas Firman nih, terkait dengan persiapan yang memang harus disiapkan oleh calon awardee. Monggo Mas Firman, persiapannya. Oke. Persiapan mungkin pertama ya, kita harus siapkan dulu dokumen pribadi kita seperti paspor, ijazah sarjana, kemudian transkrip nilainya, kemudian recommendation letter dari atasan maupun dosen, dan ataupun bagi yang ASN kita harus siapkan dulu jauh-jauh hari izin dari kantor. Gitu. Bener, ini penting nih. Kalau strategi saya waktu itu, karena saya tahu saya akan apply di New Zealand, waktu itu pengumuman kantor belum ada. Oke, benar. Saya rentang waktu sebulan itu, saya mempersiapkan betul-betul. Jadi mempersiapkan itu dengan santai. Jadi ketika pemberitahu dari kantor, pengumuman kantor sudah ada, persyaratan saya sudah bersih semua, sudah siap, sudah ready semua. Jadi tinggal submit. Ya. Gitu. Jadi nggak mempersiapkan dalam jangka waktu seminggu, nggak. Saya waktu itu mempersiapkan dalam jangka waktu sebulan. Karena kadang-kadang pengumuman juga mepet ya Mas. Betul, mepet. Gitu, nah, jadi nggak maksimal kan. Mas Firman, ini kan menarik nih, dari berbagai pengalaman nyoba aplikasi beasiswa maksudnya. Beasiswa itu kan hampir 7 kali daftar. Nah, strategi untuk yang New Zealand ini boleh di-share lagi nggak? Tadi selain tadi nyiapin dokumen dulu sebelum informasi resmi dari kantor, versi seorang Mas Firman nih, biar teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata ini toh strateginya dari Mas Firman untuk dapetin New Zealand Scholarship. Oke. Pertama mungkin saya highlight di interview ya. Saya meng-highlight di interview karena memang kita bisa dalam interview. Nah, tips yang saya siapkan waktu itu adalah karena saya tahu saya akan apply di New Zealand, saya menyiapkan data New Zealand yang tidak
yang belum tentu semua orang tahu ya. Oh gitu. Nah, betul. Siap. Karena waktu itu karena saya sebagai ASN, saya mengetahui bahwasanya New Zealand ini adalah nomor 2 di dunia paling bersih, paling integritas. Jadi saya waktu itu mengungkapkan data itu dan saya membandingkan dengan beberapa negara ASEAN gitu ya, termasuk Indonesia. Dan kenapa saya memilih di sana. Kemudian kedua, saya meneliti tentang universitas yang saya akan apply. Jadi saya bisa defend ketika ditanya kenapa kamu memilih Wellington gitu. Karena saya tahu di Wellington ini ada satu course yang itu paling baik untuk spesifik, yaitu adanya di Wellington. Kemudian ketiga, waktu itu saya menyiapkan spesifik rencana riset saya. Rencana risetnya sangat sederhana, sangat sederhana, tapi itu sangat kalau menurut saya siapkan dengan supaya itu bersifat membumi. Jadi itu tidak mengawang-awang, tapi itu realita. Gitu. Oke, berarti benar-benar udah riset semuanya ya, proposal risetnya, kenapa milih kampusnya, alasan New Zealand dengan dikaitkan dengan integritas tadi, keren juga. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas, secara effort ikhtiar sudah ada nggak sih rumus spiritualnya seorang Kang Firman? Apa yang di-upgrade tuh secara spiritual selama menunggu pengumuman, selama proses seleksi? Ya, jadi kalau spiritual mungkin ya berdoa ya, teman-teman berdoa kan kita sudah berikhtiar, kemudian kita berdoa dan kita juga jangan terlalu berharap menaruh harapan ke satu New Zealand ini. Pada saat yang sama, ketika saya sudah mengapply, saya sudah mensubmit, saya sudah menginterview, saya langsung apply, saya langsung cari alternatif beasiswa yang lain waktu itu. Oh gitu. Iya. Dan ketika itu saya langsung mendalami Jerman. Jerman. Karena waktu itu Jerman belum tutup kan. Dan itu membuat saya nggak memikirkan tentang New Zealand lagi. Oh gitu. Jadi saya langsung move on. Jadi setiap saya apply, saya menyisikan itu langsung ke move on ke yang lain. Kalau memang takdir saya di New Zealand ya alhamdulillah New Zealand. Alhamdulillah. Jadi banyak ibadah lah ya, doa dan macam-macam semuanya. Betul ibadah. Oke Mas Firman, mungkin udah hampir 30 menit kita bersama di hari ini di Inspirator ke-18. Satu kata kunci deh buat teman-teman yang lagi berjuang meraih impiannya, baik itu dalam hal edukasi, S1, S2, S3 atau mungkin hal karir atau bekerja. Monggo Mas Firman. Ya, pertama mungkin determinasi ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Semoga teman-teman juga, saya beberapa kali dan dengan kalau boleh dibilang nggak telat juga sebenarnya. Enggak sih, masih telat ya. Jadi determinasi yang tinggi aja. Jadi pertahankan. Jadi komitmen. Kemudian kedua, gaul sama cari komunitas teman-teman yang suka nyari beasiswa. Bener banget, itu ngaruh ya. Iya. Betul. Saya kalau ketemu Iswandi kan selalu ngobrolin itu ya. Iya, kalau nggak short course beasiswa. IELTS aduh. Iya. Karena cuma dengan Iswandi dan beberapa orang saya ngobrolin itu. Kalau sama orang lain saya nggak pernah ngobrolin itu. Gitu. Iya. Dan itu buat diri sendiri sih. Bener. Makasih banyak Mas Firman. Semoga lancar studinya dan hasilnya juga memuaskan baik pribadi maupun nanti buat organisasi. Ditunggu juga hasil risetnya, meskipun kecil-kecilan lah, masih mini tesis di S2 itu. Oke, makasih Mas Firman, jazakallah ya. Matur suwun, semoga ketemu lagi di hari yang lebih baik lagi. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam. Oke.